Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama kebesaran Kebo Iwa sebagai Panglima Perang Kerajaan Bali Aga menggentarkan Panglima Perang Majapahit, Gajah Mada. Kesaktian Kebo Iwa dan siasat perang yang dimilikinya membuat banyak lawan tak punya nyali saat berhadapan dengan Kebo Iwa. Tapi siapa sebenarnya Kebo Iwa? Sebelum kami menceritakan lebih lanjut ada baiknya kita mengetahui seperti apa kehidupan Kebo Iwa terlebih dahulu. Tersebutlah di desa Belah Batu terdapat pasangan suami istri yang lama tidak mempunyai putra yang akan menjadi penerus keturunan. Karena itu, mereka memohon kepada Dewata agar diberikan putra. Mereka berjanji akan memenuhi segala permintaan anak yang akan dilahirkan kelak. Para Betara mengabulkan permohonan itu. Tidak berselang berapa lama maka hamilo istri orang itu. Setelah cukup masa kehamilannya maka lahirlah anak mereka dan kedua orang tersebut merasa sangat berbahagia dengan kelahiran anak mereka. Sayangnya, bayi yang baru lahir tersebut sangat aneh. Baru berumur 2 hari, anak itu sudah menghabiskan sebutir ketupat. Ketika berumur 1 minggu, ia sudah mampu menghabiskan 6 butir, 1 kelan ketupat setiap kali makan. Setelah berumur 3 tahun, anak itu menghabiskan 1 periuk nasi setiap kali makan. Apabila di rumahnya tidak ada nasi, maka ia mencuri nasi tetangganya. Oleh karena rakusnya terhadap makanan, maka orang tuanya tidak sanggup memberikan makanan. Karena sifat rakusnya menyebabkan ayahnya sangat marah, apalagi mendengar aduan dari warga yang makanannya telah dicuri. Dalam puncak amarah, ayahnya pun menghunus keris akan membunuh sang anak. Sebelum dibunuh anak tersebut menanyakan tentang namanya, alasannya agar dia tidak tersesat di alam niskala kematian. Kemudian ayahnya memberi nama anaknya Kebo Iwa. Setelah mendengar bahwa namanya adalah Kebo Iwa, anak tersebut mulai beringas dan merasa diri sangat kuat, kebal, dan sakti. Karena itu, ayahnya tidak jadi membunuhnya. Karena sudah merasa tidak diterima orang tua, anak tersebut pergi menghadap raja di Puri Singamandawa. Oleh raja, ia diangkat menjadi patih dan diberikan tempat tinggal di Belah Batu. Segala kebutuhannya dipenuhi raja. Mulai saat itu, banyak wilayah yang mampu ditaklukkan Raja B dahulu berkat kekuatan patih Kebo Iwa bersama Ki Pasung Grigis dan Ki Ularan. Kebo Iwa memang serba besar. Jangkauan kakinya sangat lebar, sehingga ia dapat bepergian dengan cepat. Kalau ia ingin minum, Kebo Iwa tinggal menusukkan telunjuknya ke tanah. Sehingga terjadilah sumur kecil yang mengeluarkan air. Karena kehebatannya, Kebo Iwa dapat menahan serbuan pasukan Majapahit yang hendak menaklukkan Bali. Tak seperti biasanya, walaupun Gajah Mada sering berhadapan dengan musuh lebih besar dan lebih kuat dan memiliki peralatan perang serba lengkap. Tetapi menghadapi kerajaan Bali Aga, ada rasa takut dan ragu-ragu menyelinap pada diri Gajah Mada. Konon, suatu hari semua pembesar kerajaan Majapahit melakukan rapat membicarakan kerajaan Bali Aga yang tidak mau tunduk. Padahal, secara hierarki kerajaan Bali Aga harusnya tunduk pada Majapahit lantaran kerajaan Majapahit sudah menaklukkan kerajaan Daha. Gajah Mada yang ikut dalam rapat tersebut sempat menyampaikan ungkapannya terkait kemasyhuran kerajaan Bali Aga. Melalui seorang pendeta istana Pendeta Purohita, yang bernama Dang Hyang Asmaranata, Gajah Mada juga membicarakan kesaktian Kebo Iwa, salah satu pentolan punggawa kerajaan Bali Aga. Menurut Gajah Mada, selama Kebo Iwa masih di Bali, Majapahit akan kesulitan menghadapi kerajaan Bali Aga secara terbuka. Dalam rapat tersebut diaturlah strategi sedemikian rupa untuk menaklukkan kerajaan Bali Aga. Raja Majapahit akhirnya memutuskan, sebelum Gajah Mada melakukan penyerangan ke Bali, Kebo Iwa sebagai orang yang kuat dan sakti di Bali harus disingkirkan terlebih dahulu. Ratu Majapahit Putri Tribhuwana Tunggadewi lalu mengutus Gajah Mada ke Bali untuk membawa surat yang isinya seakan-akan Ratu Majapahit menginginkan persahabatan dengan Raja Bali Aga. Selain itu, kedatangan Gajah Mada ke Bali merupakan strategi untuk melihat dari dekat kekuatan prajurit kerajaan Bali Aga. Keberangkatan Gajah Mada ke Bali sengaja dibuat tidak terlihat mencolok.
Dia hanya ditemani beberapa orang penting sehingga tidak menimbulkan kecurigaan. Gajah Mada bersama rombongan kecilnya berangkat menggunakan perahu layar, naik dari pelabuhan Pantai Bubat, menyelusuri pantai Kerajaan Pejarakan. Terus ke pelabuhan Purancak sampai ke tepi pantai Jembrana. Dari sana rombongan Gajah Mada melanjutkan perjalanan hingga tiba di pantai Gumicik, lalu terus melalui jalan darat. Saat itu, tersiarlah kabar bahwa ada serombongan penumpang perahu sedang berlabuh di pantai Gumicik, dekat Belah Batu, Kerajaan Bali Aga. Mendengar laporan itu, Ki Pasung Rigis sebagai Mangkubumi Kerajaan Bali Aga yang tinggal di Tengkulak, langsung mempersiapkan diri dan anak buahnya untuk bertempur. Tetapi saat Ki Pasung Rigis bertemu Gajah Mada dan rombongannya, mengaturkan niatnya untuk melakukan perdamaian dengan membawa surat dari Raja Majapahit Tribuana Tunggaldewi. Mengetahui hal itu, Ki Pasung Rigis langsung menyambut tamunya dengan sopan dan mengantarkan Gajah Mada ke hadapan Raja Sri Ratna Bumi Banten di Bedahulu, pusat pemerintahan Kerajaan Bali Aga. Setelah bertemu dengan sang Raja, Gajah Mada memberikan surat yang dibawanya dari Majapahit. Raja pun menerima surat tersebut dan membaca isinya. Isi surat tersebut konon antara lain berbunyi. 1. Majapahit memohon dengan sangat agar Kerajaan Bali jangan menyerang Kerajaan Majapahit. 2. Mohon hubungan yang dahulu diteruskan sebagai hubungan persaudaraan. 3. Mohon kesediaannya agar Kebo Iwa diperkenankan untuk pergi ke Jawa agar dinikahkan dengan seorang putri yang kecantikannya sudah terkenal di tanah Jawa. Dalam kesempatan tersebut Raja Bali Aga memerintahkan Kebo Iwa segera mempersiapkan segala sesuatunya agar pergi ke tanah Jawa menerima hadiah dari Kerajaan Majapahit. Keesokan harinya berangkatlah Kebo Iwa menuju tanah Jawa bersama rombongan Patih Gajah Mada dengan perahu. Gajah Mada terus memikirkan cara menyingkirkan Kebo Iwa. Sebab, jika harus bertarung melawan Kebo Iwa, Gajah Mada dan rombongannya merasa gentar. Maka timbul siasat baru Gajah Mada saat itu. Kepada Kebo Iwa, Gajah Mada berucap sesuai dengan tradisi tanah Jawa, sebelum upacara perkawinan dilaksanakan mempelai laki-laki harus memberikan emas kawin kepada mempelai wanita, sesuai apa yang diminta oleh mempelai wanita. Masih menurut Gajah Mada, mempelai wanita ingin diberikan emas kawin sebuah sumur yang kelak dapat dipergunakan untuk kesejahteraan rakyat Majapahit. Mahapati Majapahit, Gajah Mada pun mengatur siasat. Ia mengundang Kebo Iwa ke Majapahit. Ia kemudian meminta Kebo Iwa membuatkan beberapa sumur, karena kerajaan itu kekurangan air minum. Kebo Iwa menyanggupi tanpa curiga. Setibanya di Majapahit, ia menggali banyak sumur. Sungguh pekerjaan yang berat, karena ia harus menggali dalam sekali. Ketika Kebo Iwa sedang bekerja di dasar sumur, sang Patih memerintahkan pasukannya menimbuni Kebo Iwa dengan kapur. Kebo Iwa sesak napasnya, kemudian ia pun meninggal di dasar sumur. Dengan meninggalnya Kebo Iwa, Bali pun dapat ditaklukkan Majapahit. Berakhirlah riwayat orang besar yang berjasa pada Pulau Bali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.